Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehidupan beriman seringkali mempertemukan kita dengan ketidakberdayaan. Dalam Injil hari ini kita melihat seorang ayah yang berlutut memohon belas kasihan bagi anaknya yang menderita, sementara para murid Yesus sebelumnya gagal menyembuhkannya. Kegagalan ini memicu teguran Yesus tentang angkatan yang tidak percaya, merujuk pada krisis iman yang sedang dialami oleh para murid dan orang-orang di sekitar mereka. Ketika para murid bertanya, mengapa mereka gagal, Yesus memberikan jawaban yang sangat tegas, "Karena kamu kurang percaya." Yesus tidak menuntut iman yang raksasa atau sempurna dari kita. Ia menggunakan perumpamaan biji sesawi, biji yang sangat kecil, namun memiliki daya hidup yang luar biasa untuk tumbuh menjadi pohon yang besar. Maksud Yesus jelas, yang terpenting bukanlah ukuran iman kita secara kasat mata, melainkan kualitas dan arah iman tersebut. Seringkali kita mengandalkan kekuatan, keahlian, atau pengalaman diri sendiri saat menghadapi masalah. Ketika kita berfokus pada kemampuan diri, iman kita menjadi kerdil dan mudah goyah. Namun iman sebesar biji sesawi adalah iman yang sepenuhnya melekat dan terhubung pada sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Ketika iman kita berakar pada kuasa Yesus, hal yang tampaknya tidak mungkin memindahkan gunung, hambatan, kegagalan, ketakutan dalam kehidupan ini menjadi mungkin dalam Dia. Melalui perikop ini kita diajak untuk memeriksa kembali relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita sering merasa lelah dan gagal karena mengandalkan diri sendiri? Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati, seperti sang ayah dalam Injil. Mari kita menyerahkan segala gunung pergumulan kita ke dalam tangannya, sebab tidak ada satupun tantangan yang terlalu besar bagi kuasa dan kasih Kristus. Yesus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau selalu sabar mendampingi kelemahan dan kekurangan kami. Ketika kami menghadapi gunung persoalan dan ketakutan yang mengguncang hati, bantulah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Berilah kami iman yang hidup, walau sekecil biji sesawi, agar kami selalu percaya pada kuasa dan belas kasih-Mu yang tak terbatas. Peganglah tangan kami dan bimbinglah kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.